Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdika Dikianto dari Program Studi Statistika Universitas Brawijaya, kelas Analisis Multivariat 1B, nomor presensi 43. Untuk memenuhi kuis praktikum Analisis Multivariat 1 kelas B, saya akan menjelaskan tentang uji hoteling T-square atau T kuadrat hoteling. Adapun pokok bahasan pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah pengertian Hoteling T-square atau T kuadrat hoteling. Yang kedua adalah studi kasus yang diambil dari modul praktikum analisis multivariat 1. Pokok bahasan yang terakhir adalah penyelesaian studi kasus dengan menggunakan software R versi 4.1.1 berikut dengan interpretasinya juga. Baik, mari kita lanjutkan ke materi pembahasan. Nah, berikut merupakan materi pembahasan hoteling T-square atau T kuadrat hoteling. Nah, seperti square atau T kuadrat hoteling. Yang kedua adalah studi kasus, di mana studi kasusnya adalah data anak laki-laki dan perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Penyelesaian dengan menggunakan software R versi 4.1.1 dan interpretasinya. Kita lanjut. Pengertian uji T kuadrat hoteling atau hoteling T-square. Uji T kuadrat hoteling merupakan suatu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel dengan menggunakan vektor rata-rata. Masing-masing kelompok terdiri dari dua atau lebih variat. Uji T kuadrat hoteling merupakan pengembangan dari uji T student, dua kelompok dengan sampel bebas, atau rata-rata dua kelompok yang bersifat independen. Nah, uji T kuadrat hoteling memiliki asumsi yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama adalah sampel berdistribusi normal multivariat, di mana pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji multivariat Shapiro-Wilks atau uji Kolmogorov-Smirnov, di mana pada pembahasan kali ini untuk penerapan di software R kita akan menggunakan uji multivariat Shapiro-Wilks. Yang kedua adalah kesamaan matriks varian-kovarian antar kelompok atau populasi, di mana kesamaan matriks varian-kovarian antar kelompok ini dapat diuji dengan menggunakan box M-test di software RStudio. Kita lanjut. Uji hipotesis T kuadrat hoteling, di mana uji hipotesis T kuadrat hoteling terdapat dua populasi. Yang pertama untuk satu populasi, yang kedua adalah dua populasi. Uji hipotesis satu populasi dengan hipotesis H0 vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. H1 adalah vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Keputusannya tolak H0 jika n minus P per n minus P dikalikan P T kuadrat lebih besar dari F alpha P n min P, di mana statistik uji T hoteling ini dapat didekati dengan uji serentak atau uji simultan F distribusi. Dapat juga dilakukan penolakan H0 jika nilai P dari uji T kuadrat hoteling kurang dari alfa. Kemudian uji hipotesis dua populasi, di mana hipotesisnya adalah H0, vektor rata-rata X atau vektor rata-rata populasi yang pertama sama dengan vektor rata-rata Y atau vektor rata-rata populasi kedua. H1 adalah vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Keputusan tolak H0 jika n-P per n-1 kali P T kuadrat lebih dari F alpha P n-P minus 1. Dapat juga kita lakukan dengan menggunakan nilai P atau p-value kurang dari alpha. Untuk statistik uji T kuadrat hoteling, di sini terdapat nilai N dan P. N adalah banyaknya observasi atau pengamatan, sedangkan P adalah variabelnya. Kita lanjut. Untuk studi kasus. Studi kasus adalah data anak laki-laki dan perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia dari modul analisis multivariat 1. Untuk data yang pertama adalah data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk data laki-laki ini terdapat 6 observasi, di mana terdapat 6 record dalam satu populasi ini. Dan terdapat 3 field. Field yang pertama adalah tinggi atau cm, kemudian lingkar dada dalam satuan cm juga, dan juga field MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm juga.
Nah, untuk data yang kedua adalah data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap variabel yang diukur adalah tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dengan satuan sentimeter. Di mana data kedua ini terdapat 9 observasi, maka terdapat 9 record dalam satu populasinya, dan terdapat 3 field, yaitu field tinggi atau dalam satuan sentimeter, kemudian field lingkar dada atau CC dalam satuan sentimeter, kemudian field lingkar lengan atas dalam satuan sentimeter juga. Nah, di sini saya akan lanjutkan ke pembahasan, yaitu penerapan RStudio dengan menyelesaikan studi kasus tersebut. Nah, di sini untuk pertama yang kita lakukan adalah mengimport data. Di sini ada beberapa metode untuk mengimport data. Yang pertama, kita bisa memakai dengan data CSV, kita bisa menggunakan data Excel juga. Nah, yang pertama saya tunjukkan bagaimana cara mengimport data CSV. Kita run dulu. Nah, di sini kita namakan data yang kita import dari CSV, kita namakan sebagai data kasus. Kemudian di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana cara mengimport data dengan menggunakan Excel. Di sini karena ada update di R versi 4.1.1, kita menggunakan library readXL, di mana kita akan menginputkan data dari file Excel. Kita run dulu. Nah, sama ini merupakan data gabungan dari data populasi anak laki-laki dan data populasi anak perempuan, di mana 6 observasi laki-laki dan 9 observasi untuk perempuan. Ada juga import dataset dari tools dari RStudio itu sendiri ya, dari Excel. Kita coba, kita browser. Nah, datanya kita pilih. Kita namakan bebas sesuai dengan kemauan kita. Data kasus. Nah, begini. Kita akan langsung bisa mengcopy codingannya. Mungkin seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke uji normalitas multivariat, di mana kita menggunakan library MV norm test atau multivariate normal test. Di sini kita akan menguji apakah data tersebut normal atau tidak. Yang pertama kita akan melakukan splitting data dari data kasus dengan mengurangi satu field, di mana field tadi adalah dikurangi satu dari field jenis kelamin. Kita split dulu untuk mendapatkan pemecahan data menjadi dua populasi. Kita run. Nah, di sini dari output dapat kita lihat bahwa data dari laki-laki terdiri dari 6 observasi dengan 3 field dari 3 variabel. Juga dengan data perempuan terdiri dari 3 field dengan 9 observasi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan data laki-laki dan data perempuan secara terpisah. Untuk data laki-laki kita menggunakan male, kita definisikan dengan menggunakan split data dolar laki, di mana kita akan memisahkan data yang hanya terdapat laki-laki jenis kelaminnya. Kita run dulu. Nah, ini sudah terpisah, maka kita telah mendefinisikan male sebagai data dari ke-6 observasi yang merupakan jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita akan memisahkan data perempuan. Kita run dulu. Nah, di sini telah muncul ya outputnya. 9 observasi dengan 3 field. Kemudian setelah kita mendefinisikan data berdasarkan jenis kelamin, male dan female, kita akan lakukan uji Shapiro-Wilk untuk mendeteksi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita akan lakukan uji Shapiro-Wilk untuk male dan female. Kita run. Nah, untuk uji Shapiro-Wilk untuk jenis kelamin laki-laki didapatkan p-value
0,002149. Nah, ini dapat kita lihat bahwa jika dibandingkan dengan alfa 0,05, maka ini kurang dari. Dengan keputusan tolak H0. Untuk data female kita didapatkan p-value sama dengan 0,002646, yang mana ini lebih kecil daripada alfa 5%. Nah, mari kita lihat penjabaran lebih jelasnya. Nah, tadi seperti yang kita dapatkan output dari uji normalitas multivariat. Hipotesisnya adalah H0 data berdistribusi normal multivariat, H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Kita akan mendapatkan nilai P dari masing-masing data berdasarkan jenis kelamin. Nilai P hasil uji Shapiro-Wilk data anak laki-laki sebesar 0,002149 dan nilai P hasil uji Shapiro-Wilk data anak perempuan sebesar 0,002646. Keputusannya adalah secara berturut-turut nilai P keduanya kurang dari alfa 5%. Maka keputusan akan tolak H0. Dengan taraf nyata, 5% dapat disimpulkan bahwa tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia tidak berdistribusi normal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data pada studi kasus ini telah melanggar asumsi uji T-quadrat detailing. Namun, kita tidak akan melakukan transformasi data untuk menangani data yang tidak berdistribusi normal, hanya untuk pembelajaran saja. Kemudian kita lanjutkan ke uji homogenitas atau uji kesamaan kesamaan vektor varian dan kovarian menggunakan uji box M. Di sini untuk uji homogenitas kita menggunakan library Heplots. Ini merupakan library yang sudah diupdate di R versi 4.1.1. Mari kita run dulu uji homogenitas untuk mendeteksi apakah melanggar atau tidak asumsi yang harus dipenuhi. Kita run. Nah, di sini lengkap ya. Kita definisikan hukum homogenitas yaitu dengan fungsi box M data kasus 2 berasal dari data kasus dolar jenis kelamin. Kita summary hasilnya. Nah, di sini didapatkan nilai p-value dari uji box M adalah 0,7676. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa p-value di sini cukup besar jika dibandingkan dengan alfa 0,05. Kita akan lihat lebih jelasnya di sini. Nah, untuk output R, uji homogenitas dengan menggunakan box M didapatkan sebagai berikut. Untuk hipotesisnya adalah 0 matriks kovarian data anak laki-laki dan perempuan bersifat homogen. Satunya adalah matriks varians kovarian data anak laki-laki dan perempuan tidak bersifat homogen. Keputusannya berdasarkan hasil dari software R, p-value-nya adalah 0,7676. Dapat kita simpulkan bahwa nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka keputusan akan terima H0. Interpretasinya adalah dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa matriks varian kovarian data anak laki-laki dan perempuan bersifat homogen, maka data ini telah memenuhi asumsi yang kedua. Kemudian kita akan lanjutkan ke uji Hotelling T-square. Di sini kita akan menggunakan library Robust Base dan library MVTest. Karena ini menggunakan R versi 4.1.1, kita akan melakukan sedikit perubahan ya. Di sini kita menggunakan library Robust Base supaya kita bisa memanggil MVTest juga, library MVTest. Di sini kita akan melakukan grouping berdasarkan vektor 1 sebanyak 6 dan vektor 2 sebanyak 9, yaitu di mana ini 1 sebanyak 6 menandakan untuk jenis kelamin laki-laki dan 2 sebanyak 9 untuk data populasi jenis kelamin perempuan. Kita akan melakukan grouping. Terus kita di sini akan melakukan uji Hotelling T-square. Mari kita run dulu. Nah, di sini didapatkan. Nah, dari grouping tadi dapat kita lihat di sini 1 sebanyak 6, berarti kita akan dapat menunjukkan repetition sebanyak 6 kali angka 1 dan angka 2 sebanyak 9 repetition.
Di sini berdasarkan fungsi toSample lah HT2 dapat kita peroleh hasil dari uji Hotelling T-square, yaitu dengan nilai p-value 0,269, yang mana nilai ini dapat kita simpulkan bahwa nilai ini cukup besar untuk menerima H0 jika dibandingkan dengan alfa 0,05. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Nah, berdasarkan output R tadi dapat kita peroleh bahwa nilai p-value sebesar 0,7676 dari uji Hotelling T-square. Dengan hipotesis H0 sama dengan vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, dengan H1 adalah vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Dengan nilai p-value dapat kita simpulkan bahwa nilai p lebih besar daripada alfa 0,05, maka keputusan akan terima H0 dengan interpretasi sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata data tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia bernilai sama. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf secara pribadi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.